Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat sekalian, ketika berbuka puasa terdapat berbagai amalan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Namun seringkali kita kemudian melalaikannya. Lantas apa saja amalan-amalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan ketika berbuka puasa? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyegerakan berbuka puasa ketika waktunya sudah tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra." Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beda halnya dengan Syiah Rafidhah yang meniru Yahudi dan Nasrani ketika berbuka puasa. Mereka baru berbuka puasa ketika munculnya bintang. Dan semoga Allah melindungi kita dari kesesatan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menegaskan dalam sabdanya, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitrihan nujum." Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku, ajaranku, selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka puasa dengan rutab, tamar atau dengan seteguk air, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabat fa ala tamaratin, fa in lam takun hasawatin min ma." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berbuka dengan rutab atau kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan tamar atau kurma kering. Dan jika tidak ada juga yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dalam hadis lain dari Wahsy bin Harb dari kakeknya bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inna na'kul wa la nashba'. Qala fala'allakum taftariqun." Qalu na'am. Qala fajtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi alaihi yubarik lakum fi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau kemudian bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Dan beliau bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang keempat, berdoalah ketika berbuka puasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah berbuka kemudian beliau mengucapkan dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hasan. Doa lain yang biasa dibacakan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kelima, waktu berbuka adalah waktu mustajabnya doa. Maka hendaklah panjatkan doa kepada Allah, baik itu untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum al-imamul 'adil was-sha'imu hina yuftir wa da'watul madlum." Ada tiga golongan atau ada tiga orang yang doanya tidak tertolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa ketika ia berbuka, dan doa yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Keenam, memberi makan untuk berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'a." Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Ketujuh, ketika ada orang yang memberi makanan untuk berbuka puasa, maka hendaklah untuk mendoakannya. Dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh."
Barang siapa ada yang memberi kebaikan kepadamu, maka balaslah ia. Jika engkau tidak dapati sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah ia sampai engkau yakin engkau telah membalas kebaikannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain, ketika Nabi SAW diberi minum, beliau menengadahkan kepalanya ke langit seraya mengucapkan, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum kepada orang yang memberi minum kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, ketika Nabi SAW disuguhkan makanan oleh Sa'ad bin Ubadah untuk berbuka puasa, beliau SAW mengucapkan, aftara indakumus shaimuna wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian, orang-orang yang baik menyantap makanan kalian, dan malaikat pun mendoakan agar kalian mendapatkan rahmat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah serta Ahmad. Kesembilan, sebelum makan hendaklah ia berdoa terlebih dahulu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man at'amahu Allahu at'am falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Barang siapa yang Allah beri makan, hendaklah ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah kami padanya dan berilah kami makan yang lebih baik daripadanya. Dan barang siapa yang Allah beri minum susu, maka hendaknya ia berdoa, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah kami padanya dan tambahkanlah darinya. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dalam riwayat lainnya Nabi SAW bersabda, Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan sesudah minum. Hadis riwayat Muslim. Doa lainnya yang biasa dibacakan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puja bagi Allah yang telah memberi kami makan dan telah memberi kami minum dan menjadikan kami termasuk orang yang muslim. Sahabat sekalian, demikian beberapa amalan sunnah yang dicontohkan Nabi SAW ketika berbuka puasa. Semoga Allah mudahkan dan mampukan kita untuk dapat mengamalkannya, dan semoga Ramadan kita tahun ini penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.